Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Salwa Aulia Perenis dari jurusan Kesehatan Masyarakat Offering A 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri Treponema pallidum. Treponema pallidum ini merupakan bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis atau raja singa. Pertama-tama saya akan membahas mengenai struktur Treponema pallidum. Treponema pallidum memiliki membran sel bagian dalam, yang dimana dinding selnya itu dilapisi oleh peptidoglikan yang tipis. Lalu ada membran sel bagian luar atau disebut juga dengan selongsong atau disebut juga dengan periblast. Di antara membran luar dan dalam terdapat flagel periplasmik atau biasa disebut juga dengan endoflagel yang dapat ditemukan di dalam ruang periplasmik. Treponema pallidum itu sendiri merupakan bakteri gram negatif. Dan bakteri ini merupakan bakteri yang patogen terhadap manusia atau biasa disebut dengan parasit obligat intraseluler. Dahulu, bakteri ini dianggap sebagai bakteri anaerob obligat, namun sekarang merupakan organisme mikroaerofilik, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen hanya dalam konsentrasi rendah, yaitu 20%. Bakteri ini dapat bertahan pada suhu 30-37 derajat Celcius dan pH 7,2 sampai 7,4. Bakteri ini tidak ada tanda-tanda bahwa bakteri ini bersifat toksigenik karena di dalam dinding selnya tidak ditemukan eksotoksin dan endotoksin. Lalu, ciri-ciri bakteri Treponema pallidum yang pertama berbentuk spiral, panjangnya sekitar 6-15 mm dengan tebal sekitar 0,25 mm, terdiri dari 8-24 kumparan, dapat bergerak maju serta mundur dan dapat pula berotasi, berkembang biak dengan cara membelah secara melintang, tidak dapat bertahan di udara yang kering dan suhu yang terlalu panas, tidak dapat dikembangbiakkan di media buatan, namun dapat dikembangbiakkan pada hewan percobaan. Contohnya seperti kelinci. Bakteri Treponema pallidum ini dapat menyebabkan penyakit sifilis atau raja singa. Nah, pengertian sifilis itu sendiri yaitu sifilis itu terjadi karena luka pada area kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis dan dapat juga pula menyebar melalui kontak fisik dengan luka yang ada di penderita sifilis itu sendiri. Tanda awal penularan sifilis yang pertama, kelenjar getah bening yang membengkak. Kedua, rasa sakit kecil di daerah infeksi. Yang ketiga, ruam di seluruh tubuh. Yang keempat, rambut rontok. Yang kelima, otot pegal. Yang keenam, mudah demam. Yang ketujuh, tenggorokan terasa sakit. Yang kedelapan, sakit kepala. Kesembilan, mudah lelah. Dan yang kesepuluh, berat badan menurun. Gejala sifilis ada 4 tahapan. Yang pertama, sifilis primer. Sifilis primer ditandai dengan luka di tempat bakteri masuk. Tetapi luka ini tidak menimbulkan gatal dan rasa sakit. Yang kedua, sifilis sekunder ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh, yaitu di telapak tangan dan tumit kaki. Yang ketiga, sifilis laten. Sifilis ini tidak menimbulkan gejala, tetapi bakteri sudah ada di dalam tubuh manusia. Yang keempat, sifilis tersier. Sifilis tersier ini dapat menyebabkan kerusakan organ lain seperti otak, jantung, maupun syaraf. Demikian penjelasan saya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.